اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, yang di sini ada Ustadz Aryadi, ada Ustadz Sadim, ada Ustadz Ending, ada Ustadz Ariyanto, ada Bapak RW. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada keluarga ahli musibah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Kemudian kepada almarhum Bapak Romli bin Alwi, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih bisa bernapas. Betul? Masih bisa bernapas. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak bernapas berarti mati. Selesai, habis. Ya. Kalau sudah tidak ada napas. Menurut ahli hikmah, kita bernapas ini, keluar masuk napas ini itu sebanyak 28.000 kali. Ya. Satu hari satu malam kita bernapas, keluar masuknya napas ini menurut ahli hikmah itu 28.000 kali kita bernapas. Ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Betul? Kalau kita tidak bersyukur, ditarik napas kita oleh malaikat pencabut nyawa. Akhirnya apa? Lepas napas kita, kemudian mati. Nah, kalau sudah ditarik oleh malaikat pencabut nyawa, habis. Apalagi yang datangnya itu malaikat pencabut nyawa itu sungguh menyeramkan. Ya. Sakaratul maut itu sungguh luar biasa sakitnya. Apabila penduduk bumi mendengar jeritan seorang sedang sakaratul maut, dia pasti akan pingsan. Saking apa? Saking sakitnya orang yang sedang sakaratul maut. Makanya hati-hati. Kita hati-hati hidup di dunia ini, entah itu kapan pasti kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak Pak RW, ada Pak RW? Aduh, maaf RW. Ya. Ya. Pak RT, ada dah? RT, Ustaz kaget. Kaget Ustaz. Ya. Kaget Ustaz. Pasti kita semua akan mati. Siapapun orangnya, entah itu anak-anak siapa yang kemarin meninggal itu? Rizki. Nah, mati. Tenggelam. Nah, tenggelam itu kan sebab saja, sebetulnya sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Romli habis nyanyi-nyanyi. Suatu saat pastikan datang, saat-saat kematian. Barang balik malam-malamnya Nopri datang ke gubuknya Agus. Katanya Ustaz, Romli mati. Mati jam 3. Lapor. Nopri kan
Kan di Banten 1 saya ada di situ, Romli sedang nyanyi saat-saat yang menakutkan, rupanya mati beneran, rupanya habis nyanyi. Tapi mudah-mudahan husnul khatimah ya, karena diawali dia termasuk orang-orang yang baik. Amin. Mudah-mudahan Bapak Romli ini husnul khatimah, dan mudah-mudahan banyak para hadirin ini yang mendoakan beliau dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini anak, maka dia mempunyai kewajiban. Karena apa? Seorang anak dia tetap harus berbakti walaupun kedua orangnya sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita masih hidup di dunia ini, kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal. Betul? Dengan apa berbakti kita sebagai anak? Hendaklah kita membacakan istighfar, mendoakan bapak kita. Betul? Mendoakan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Betul? Dan hendaklah kita menjalankan wasiat orang tua kita. Hendaklah kita menghubungkan kekerabatan di antara saudara-saudara kita. Dan hendaklah kita perbaiki hubungan sahabat-sahabat orang tua kita. Kalau teman kita misalkan Bapak Romli bersahabat dengan Sandim Banten 1, ya, Bang Sandim Bapak Banten 1, anak itu jangan mutuskan. Bekawan tetap bekawan, ya. Misalkan ini. Nah, jadi ini sebagai rasa kita berbakti kepada kedua orang tua kita, menghormati teman-teman orang tua kita, menghormati teman-teman orang tua kita. Apalagi kita dalam sehari semalam tidak lupa mendoakan selalu. Makanya itu termasuk hak orang tua. Dalam sehari semalam itu hendaklah orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu doakan 5 kali sehari. Berarti apa? Berarti kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita ingin dikatakan anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, maka akan jadi anak bukan anak yang salah. Ya, ini. Jadi kita ini termasuk umat Muhammad. Umat Muhammad itu kelak di hari kiamat nanti ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ada 70.000 orang dimasukkan ke dalam surga itu tanpa hisab. Kemudian dari 70.000 ini ada satu membawa 70.000 lagi. Jadi dari 70.000 itu ada satu dari 70.000 itu, setiap satu orang itu akan membawa 70.000 lagi. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Ya kalau Allah menghendaki kenapa? Betul. Nah, walaupun kita misalkan banyak salah, banyak dosa, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki si fulan caming masuk surga langsung. Ya. Langsung. Ya. Amin. Nah, caming kena doa ini. Kalau di zaman Nabi Ukasa, kata Ukasa, ya Rasul doakan aku. Ukasa, makanya ada doa Ukasa ya. Itu. Ya Rasul doakan aku untuk masuk ke dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga, ke dalam surga itu tanpa hisab. Maka didoakan oleh Rasul. Ada temannya Ukasa, ya Rasul aku juga minta. Ya minta, Mangaryani minta lagi, minta didoakan. Oh kata Rasul sudah, kakek caming duluan. Kakek caming duluan lah sudah disebut oleh Rasul tadi.
Mangaryani belakangan. Nah, tidak baca Ukasa duluan. Kata Nabi, kau telah keduluan oleh Ukasa. Nah ini. Jadi kata Rasul, mudah-mudahan engkau termasuk dalam golongan yang 70.000 saja. Masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal. Jadi kita perbaiki dalam hidup ini, karena kita ini hidup tidak selamanya. Tidak ada orang yang hidup kekal abadi. Ya. Tidak ada orang yang hidupnya panjang. Kalau nak panjang capek dulu gitu ya. Umur 1000 tahun kawan-kawan kita lah mati kalau. Nah, kita lah tua inilah. Kalau kita muda lagi dah apa-apa kawin lagi ya. Kalau lah tua sarong kita berjalan. Ya. Kalau kita muda lagi dah apa-apa. Nah, 1000 tahun, 3000 tahun muda terus. Tidak tua. Lemah kita banyak bini. Iya. Iya, kalau lah tua bikin susah anak baik. Nah, kata kawan, lemah tiga lo kawan. Nah ini, kalau muda lemah kita muda terus, ya. Nah, nanti kalau muda itu di surga. Kalau di surga itu umurnya 33. Nah, jadi kakek setiap nabi itu membawa umatnya, ya. Ada yang nabi tidak ada pengikutnya. Ada nabi, ya, nabi tidak ada pengikutnya. Seorang nabi baik dia dewek. Ada yang pengikutnya cuma 3 ekor. Ada pengikutnya yang segolongan. Kemudian ada yang paling banyak, yaitu Bani Israel, umat Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, itu umat siapa? Ya Allah, apakah engkau tidak memperhatikan, kata Allah, itu adalah Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Lalu kata Nabi, di mana umatku? Maka Allah perlihatkan umat Muhammad bergelombang-gelombang. Banyaknya, saking banyaknya, ya. Itu katanya yang 70.000 itu yang masuk ke surga tanpa hisab, kata Allah. Yang bergelombang-gelombang itu masuk surganya tanpa hisab. Ini yang hadir di sini tanpa hisab masuk surganya. Amin. Itu mudah-mudahan kita ini kan tidak tahu. Ya Muhammadu ma yasa'u wa yusbit. Allah yang menghapuskan, ya. Allah yang menghapuskan dan menetapkannya. Ya. Kalau Allah berkehendak, kita banyak dosa dihapuskan oleh Allah. Kalau umur kita pendek, misalkan dalam takdir, Allah berkehendak memanjangkan umur kita, nak apa kita, nak berbicara apa? Makanya untuk memanjangkan umur itu bersilaturahim. Kalau kita punya saudara bersilaturahim untuk memanjangkan umur kita. Ada yang berpendapat panjang umur itu ada yang ditambah umurnya, ada yang tidak ditambah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena ajal itu sudah ditentukan, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diundurkan. Dijawab oleh ayat yamhullahu may yasa'u wa yusbit. Allah yang berkehendak, Allah yang menghapuskan takdir tadi, dan Allah juga yang menetapkannya. Nah, ngomong apa? Iya kan? Kalau Allah berkehendak. Jadi kalau Allah berkehendak, ada yang umurnya seharusnya 30 tahun seharusnya, tetapi karena dia memutuskan silaturahim dengan keluarganya, berkurang menjadi 3 hari, mati. Ada yang umurnya harusnya 3 hari mati karena dia menyambung silaturahim, ditambah menjadi 30 tahun. Pengen Rabi nomane, wih, pengen Rabi nombai wongan. Nah, makanya kita sebagai anak hendaklah kita bersilaturahim kepada kerabat kita, keluarga kita setelah orang tua kita meninggal. Jangan kita
melupakan keluarga orang tua kita, dari ayah, dari ibu. Jangan memutuskan hubungan. Karena apa? Orang yang memutuskan hubungan, dia akan mendapatkan siksa di dunia, apalagi di akhirat. Dan hidupnya akan susah kalau dia orang-orang yang memutuskan silaturahim. Betul? Sudah belum? Terus. Jamati, wih benar bersih. Ya. Kita umat Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Wih urip bener udah. Ya. Maka kita bersyukur menjadi umat Muhammad. Kenapa? Karena umat Muhammad itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu dilahirkan menjadi umat Muhammad, adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena kamu mencegah kejahatan, karena kamu berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Artinya mencegah perbuatan keji, ya, dan melakukan perbuatan baik. Jadi amar ma'ruf. Makanya kita seluruh hamba Allah, seluruh manusia itu hendaklah beramar ma'ruf. Beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tetapi ada segolongan-golongan yang mereka menyeru, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada sebagian dari kalian itu menyeru. Ya, contohnya siapa? Contohnya para ulama. Ya. Para ulama, para kiai, para ustadz. Mereka segolongan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebetulnya ini adalah tugas kita sebagai manusia. Seluruh manusia bertugas beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun karena mungkin kesibukan kita, tidak seluruh manusia bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Ya, dan hendaklah sebagian dari kalian itu menyeru kepada kebaikan. Ya, maka ada golongan-golongan para kiai, para ustadz, para ulama, para habaib, mereka semua beramar ma'ruf nahi munkar. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang sedang-sedang. Betul? Betul. Ada yang keras seperti siapa? Habib Rizik. Habib Rizik keras. Dia tegas menyampaikan. Ada yang lembut. Sudahlah katanya. Terserah Allah sajalah, sudahlah. Apa kita nak buar-buar pening puluh gitu. Ada yang pertengahan. Sana mendukung, sini mendukung. Ya. Jadi joker. Nah itu. Nah, makanya kita umat Muhammad itu beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Bagaimanapun caranya, yang penting hendak mencapai ridho Allah. Bukan karena mengharapkan sesuatu, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin populer, karena ingin diangkat menjadi seorang raja, karena ingin menjadi seorang pemimpin, bukan, tapi karena menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila yang dalam hatinya ingin mencapai ridha Allah, maka tidak ada musuh pun yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pernah suatu cerita dari Ikrimah bahwa ada seorang laki-laki, dia sedang melewati suatu pohon yang sedang disembah-sembah oleh segolongan manusia. Dia lihat
Orang tersebut menyembah pohon, kemudian dia pulang mengendarai kudanya, mengendarai keledainya. Dia ambil kapak dari rumahnya. Dia hendak menebang pohon tersebut. Marahnya karena Allah, bencinya karena Allah. Tapi dia mengambil kapak hendak menebang tersebut. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan dia dihadang oleh orang tua. Siapa orang tua ini? Rupanya iblis yang menyerupai manusia. Dihadang oleh orang tua tadi, "Hai, hendak kemana engkau?" Kata orang tadi, "Aku akan menebang pohon tersebut. Aku akan menebang pohon tersebut yang disembah-sembah oleh manusia. Ini terlalu menyesatkan." Untuk apa, kata orang tua tadi, kata iblis tadi, "Itu tidak ada urusannya denganmu, biarlah," katanya. Tapi ini adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kesesatan. Maka di antara iblis dan seorang laki-laki tersebut terjadi pertengkaran, kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka, jotos menjotos. Akhirnya apa? Kalah iblis. Iblis kalah, kena tonjok. Iblis kena tonjok. Ya. Iblis kalah. Nampak, kena jotos, ya. Tuh. Kata iblis, "Sabar, jangan. Bagaimana seandainya engkau aku berikan setiap hari," kata iblis, "engkau aku berikan 4 dirham di bawah tikarmu setiap hari." Bingung tadi laki-laki tadi. Duit. Bingung. Tawaran duit. Lah bingung pula sudah. Iya. Bingung. Nak kawin lagi. Iya, nak kawin lagi soalnya kan ya. Nah, duit. Berpikirlah seorang laki-laki tadi, ya berpikir, rupanya diterima. Kata laki-laki tersebut, "Betul. Tidak bohong, orang bohong omongan si laki." Orang bohong tak? Ya. Orang dari iblisnya, orang. Wis besok delengan ben ini. Sor kasur atau sor sejadah ya. Wis balik maning. Balik maning di rumah. Bahasa kerajaan betul sih. Ya. Balik maning di rumah. Engko jaran keledai. Orang ngerti orang Mangabas? Ngerti orang? Nah, kuda, ya naik kuda, akhirnya balik. Keesokan harinya dilihatlah di bawah tikarnya ada, rupanya ada duit, patang dirham, muah ya patang dirham kon, ya. Terus patang juta lah, ya, sikit menguaya lah. Paling cilik patang 100.000 wis, ya. Tiap dina patang 100.000, siapa sih ngegaen? Iya. Ikun ada dewek duit itu ada sendiri di bawah sejadah, di bawah tikar. Dilihat di bawah tikar, duitnya ada sudah 500.000 taruhlah. Ya, waduh, enak kan tiap hari dapat 500.000 minggu tikar bae. Nah, minggu sejadah bae. Sebulan berapa? Nah, jadi ya. Keesokan hari dia lihat masih ada. Keesokan harinya dia lihat masih ada. Keesokan harinya Nana masih Nana. Ya. Setelah beberapa hari yang waktu itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lihat keesokan paginya di bawah tikar itu tidak ada duit lagi. Kate. Nah, siapa bersyuting kalau ngebeliin? Duit kate lagi din. Ngebeliin kalau. Nah, duit tidak ada lagi di bawah tikar. Akhirnya apa? Dia geram, dia marah. Akhirnya apa? Dia bawa pedang, dia bawa kapak. Kembali akan menebang pohon tersebut. Di tengah perjalanan apa? Dihadang oleh iblis tadi yang menyerupai orang tua tadi. "Hei, hendak kemana kau?"
Kata orang tadi, aku akan menebang pohon tersebut. Percuma, kata iblis. Percuma engkau akan menebang pohon tersebut. Dulu kemarahanmu karena Allah, kebencianmu karena Allah. Seandainya penduduk seluruh langit dan bumi akan mencegahmu, engkau tidak akan dapat dicegah oleh makhluk tersebut karena marahmu karena Allah, karena bencimu karena Allah. Tapi sekarang engkau marah karena orang uli duit. Waduh. Tidak dapat duit lagi di bawah tikar marahmu. Maka percuma, kata iblis. Akhirnya apa? Bebala mereka berdua. Saling jotosan lagi. Jadi jotosan lagi. Ya sudah. Kalah laki-laki tadi. Heranlah sang laki-laki tadi. Kenapa engkau dulu aku bisa kalahkan, sekarang aku yang kalah. Itu yang tadi dijelaskan. Karena waktu itu marahmu karena Allah, bencimu karena Allah. Seandainya seluruh penduduk langit dan bumi akan mencegahmu, maka tidak akan ada yang sanggup untuk mencegahnya. Karena marahmu karena Allah. Makanya kalau seorang ulama dia marah karena Allah, maka akan ada penolongnya. Betul? Kalau niatnya karena Allah ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada embel-embel kedudukan dan lain sebagainya, pasti akan ada penolongnya. Amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, para ulama-ulama kita yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mereka akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam hendaklah kita berjuang. Walaupun kita tidak mendukung dengan jasad kita, kita tidak ikut andil dengan badan kita, namun kita ikut andil dengan doa. Karena apa? Kalau tidak ada yang memperjuangkan seperti itu, maka akan hancurlah umat ini. Pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yusuf bin Nun. Kata Allah, aku akan menghukum dari orang-orang jelekmu, dari umatmu itu 60.000 aku hancurkan dari orang-orang jelekmu. Kemudian orang-orang baikmu 40.000 dari orang-orang baikmu semuanya aku habiskan, aku hancurkan, kata Allah. Kata Nabi Yusuf, kenapa itu? Yang baik dihancurkan, yang jelek dihancurkan. Yang baik dihancurkan oleh Allah, yang jelek dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Kata Nabi Yusuf bin Nun, yang baik dihancurkan. Kalau yang jelek sudah pasti kalau yang jelek. Tapi yang baik ikut. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membiarkan apa? Membiarkan kekejian. Mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak mau mencegah orang-orang yang berbuat jahat, dan mereka tidak menganjurkan untuk berbuat baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum kepada mereka, baik orang yang baik, baik orang yang jelek, semuanya habis dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di kampung, apabila ada orang-orang yang berbuat menyimpang, berbuat jelek, maka cegahlah kalau kita mampu. Dengan apa? Dengan tangan kita. Ya. Kalau tidak mampu dengan tangan kita, dengan lisan kita omongin. Kau ini jangan galak maling ayam di sini, kau ini. Ya, omongin. Aduh, galak maling ayam. Hati. Nah, omongin. Kau jangan galak maling sini. Ya, oh. Nah itu.
Kalau kita tidak berani dengan lidah kita, dengan hati kita benci perbuatan tersebut. Inilah ad'aful iman. Inilah selemah-lemah iman. Jadi dengan tangan kita pegang orang tersebut, jangan sampai maling lagi, betul. Nah, peganglah kalau kita berani. Ya, kalau tidak berani, tak usah. Kayak kita kena gocap dulu. Ya, tujah dulu gitu kayaknya. Kalau kita, iya, kepret lah raihnya udah apa-apa. Ya, itu. Kalau kita berani, kalau tidak berani jangan. Kayak kita kena itu dulu, salah dulu gitu. Nah, kita kena kepret dulu itu. Nah itu, ini. Jadi kalau kita mampu dengan tangan kita, kalau kita tidak mampu dengan lisan kita, kalau kita tidak mampu dengan lisan kita, makanya dengan hati kita. Jadi jangan sampai kita dihancurkan galau-galau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita lagi nih. Ada seseorang itu 3 orang berada di dalam kapal. Ya. 3 orang berada di dalam kapal, kemudian di dalam perahu, tahu perahu kapal? Ya, tahu. Ya. Nah, ada yang satu berada di atas, yang kedua di tengah, dan yang terakhir di bawah. Yang di bawah ini karena dia ingin dekat air bersumber dari dia ke dia, biar mencuci tangannya dekat, untuk sayur-sayuran masaknya dekat, jadi diborlah kapal tersebut, ya, dibor, ya, dilubangi kapal tersebut, ya. Kata yang di atas mencegah, tak usah engkau bor, kaget nanti berbahaya, ya, sudah diomong tapi tidak mempan, ya. Kemudian yang di tengah, sudahlah katanya, biarlah dia, itu hak dia katanya, nak korupsi nak apa terserahlah dia lah katanya, ya, urusan dia, terserah nak maling ayam, nak maling wedus, terserahlah dia lah pokoknya. Nah itu di tengah. Tapi apa yang terjadi seandainya pada waktu itu ada seseorang yang berani memegang tangannya, ya, dia hendak melubangi kapal tersebut, dipegang tangannya, maka tidak akan terjadi dilubangi kapal tersebut, maka tidak akan terjadi tenggelam, betul. Nah, dipegang tangannya, kau digalau-galau, ya. Ya, misalkan ini contoh, dipegang tangannya, jangan kau melubangi kapal ini, nanti kelebu galau-galau, mati galau-galau. Kalau mati kan galau-galau. Nah, itu. Maka sudah jam berapa ini? Terasa, setengah jam lewat sudah. Terus apa sudah? Terus baik kau nih. Nah. Baik Bapak dan Ibu, yang terpenting kita bertakziah pada malam ini untuk mendoakan Bapak Romli bin Alwi. Ya. Kemudian kita telah membaca surah Yasin, itu termasuk sedekah. Membaca tasbih itu sedekah. Membaca tahlil itu sedekah. Membaca tahmid, membaca sholawat, itu semuanya adalah sedekah. Sedekah kepada siapa? Kita sedekahkan kepada almarhum Bapak Romli bin Alwi. Betul? Nah, tuan rumah ada sedekah berupa makanan. Sedekah juga, galau-galau sedekah. Bacaan tasbih sedekah, bacaan Quran sedekah, bacaan tahmid sedekah, bacaan tasbih sedekah, bacaan sholawat sedekah, semua bisa disebut dengan sedekah. Kita bersedekah kepada Bapak Romli almarhum, dan keluarganya bersedekah dengan membuat makanan untuk almarhum. Siapa yang makan? Yang makan gitu-gitu. Kalau tidak dimakan, mubazir, ya, mubazir. Apalagi yang sudah belum makan, ya, senap perutnya. Itu. Jadi yang terpenting adalah untuk mengingatkan kepada kita
bahwa setiap makhluk, setiap manusia yang hidup itu pasti mati. Dan untuk keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi anak-anaknya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dia mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal tadi, sehingga banggalah orang tua tadi di alam sana. Karena apa? Karena dia lihat anaknya melakukan sholat 5 waktu, dia baca Quran, dia baca sholawat, dia berzikir la ilaha illallah, dia baca tahmid, tasbih, tahlil. Ya. Dia bangga orang tua melihat anaknya seperti itu. Kemudian sang anak pun dia merasa mempunyai orang tua. Orang tua yang sudah meninggal kelak akan dipertemukan di akhirat nanti. Karena apa? Orang tua yang beriman, anak yang beriman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum wa 'alatnahum min 'amalihim min syai', itu dalam firman Allah, orang-orang yang beriman dengan anak keturunan yang beriman itu kelak akan dikumpulkan. Ya, nanti kita akan dikumpulkan bersama bapak ibu kita, dikumpulkan nanti kalau sama-sama beriman. Tapi kalau bapaknya kafir, anaknya Islam, tidak lagi. Orole. Ya, orole. Ya, itu makanya sesama orang-orang beriman itu akan dikumpulkan kelak di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua ini kelak akan dikumpulkan bersama ibu bapak kita di akhirat nanti, dan masuk surga bersama ibu bapak kita. Makanya wadkhilul jannata mal abai wal ummahat, saya doakan seperti itu. Ya Allah, masukkanlah kami bersama ibu bapak kami ke dalam surgamu. Ya, bisa seperti saya doakan, irfa' lahumud darajat, angkatlah ya Allah derajat orang yang meninggal tadi. Wa kaffir anhumus sayyi'at, hapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya, itu. Wa adkhulul jannata mal abai wal ummahat, dan masukkanlah surga kami bersama ibu dan bapak kami. Itu maksudnya. Wa dha'if lahumul hasanat, lipat gandakan kebaikan-kebaikannya itu. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Terutama almarhum ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak dan Ibu, karena waktu kita sudah setengah jam lebih, hampir 1 jam. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus sedih pegal. Orang wis dicodong. Di sisi. Gantian dulu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا